Penasaran kan? Apa yang bikin Stefani terpaku di bawah lampu-lampu Sudirman? Kisah ini bukan cuma soal lampu, tapi tentang mimpi yang membara di tengah kerasnya Jakarta. Stefani berdiri di trotoar Sudirman, angin malam menyapu rambutnya yang panjang. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, lampu-lampunya berpendaran seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Di antara gemerlap itu, Stefani merasa kecil, namun semangatnya membara. Ia menatap satu persatu jendela-jendela yang menyala, membayangkan kehidupan di balik dinding-dinding kaca itu. Kehidupan yang penuh kesuksesan, impian yang terwujud, dan ambisi yang terpenuhi. Stefani menggenggam erat tas ranselnya, berisi buku-buku dan harapan. Ia baru saja tiba di Jakarta, kota yang katanya kejam namun juga menjanjikan. Ia datang dengan satu tujuan, membuktikan diri, meraih mimpi impian, dan menjadi bagian dari gemerlap Sudirman. Tapi, di balik semua itu, Stefani juga merasakan keraguan. Apakah ia mampu bersaing dengan ribuan orang yang juga mengejar mimpi yang sama? Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi kerasnya kehidupan Jakarta? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Namun ia segera menepisnya. Ia harus fokus, ia harus berjuang, ia harus membuktikan bahwa ia pantas berada di sini, di bawah lampu-lampu Sudirman yang megah. Lampu-lampu Sudirman menjadi saksi bisu bisikan janji Stefani. Ia berjanji pada dirinya sendiri, pada langit Jakarta yang luas, bahwa ia akan bekerja keras, belajar dengan tekun, dan tidak akan menyerah sampai mimpinya terwujud. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada rintangan dan tantangan yang menghadang. Tapi, ia juga yakin bahwa ia memiliki kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapinya. Ia teringat pesan ibunya, "Stefani, jadilah seperti lentera, menerangi dirimu sendiri dan orang lain." Pesan itu selalu menjadi penyemangatnya, mengingatkannya untuk tidak hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Stefani menarik napas dalam-dalam, merasakan udara Jakarta yang tercemar, namun juga penuh semangat. Ia melangkah maju, menuju masa depannya, menuju impiannya, di bawah lampu-lampu Sudirman yang tak pernah padam. Ia tidak lagi merasa kecil, ia merasa menjadi bagian dari kota ini, menjadi bagian dari mimpi-mimpi yang bertebaran di udara. Stefani, dengan segala ambisi dan harapan yang membara, siap menaklukkan Jakarta. Di antara deretan gedung tinggi, Stefani melihat sebuah kafe kecil yang masih buka. Ia memutuskan untuk mampir, sekadar untuk melepas lelah dan menghangatkan diri. Aroma kopi menyambutnya saat ia membuka pintu. Suasana kafe yang hangat dan nyaman membuatnya merasa sedikit tenang. Ia memesan secangkir kopi panas dan duduk di sudut ruangan, dekat jendela yang menghadap ke Jalan Sudirman. Dari balik jendela, ia masih bisa melihat lampu-lampu yang berkilauan. Namun kali ini, ia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terintimidasi, ia justru merasa termotivasi. Ia melihat setiap lampu sebagai simbol harapan, sebagai simbol peluang, sebagai simbol mimpi yang bisa diraih. Stefani mengeluarkan buku catatan dari tasnya dan mulai menulis. Ia menulis tentang perasaannya, tentang mimpinya, tentang janjinya. Ia menulis untuk menyemangati dirinya sendiri, untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang tujuan yang ingin dicapai. Menulis adalah cara Stefani untuk memproses emosi, untuk menjernihkan pikiran, dan untuk menguatkan tekadnya. Setiap kata yang ia tulis adalah langkah maju, adalah bukti bahwa ia tidak akan menyerah. Stefani melanjutkan tulisannya, menuangkan segala keraguan dan harapan ke dalam kata-kata. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang keluarga yang selalu didukungnya, tentang teman-teman yang selalu menyemangatinya. Ia juga bercerita tentang ketakutannya, tentang kegagalannya, tentang kecewaannya. Namun, di atas semua itu, ia menulis tentang keyakinannya, tentang optimismenya, tentang cintanya pada mimpi.
Stefani percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk meraih kesuksesan, asalkan mereka berani bermimpi, berani berjuang, dan berani menghadapi tantangan. Ia juga percaya bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap kekecewaan adalah pengalaman yang akan membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Stefani menghabiskan kopinya sambil terus menulis, hingga halaman-halaman buku catatannya penuh dengan kata-kata. Ia merasa lega, seolah beban yang selama ini ia pikul telah terangkat. Ia menutup bukunya dan tersenyum, menatap kembali lampu-lampu Sudirman yang masih bersinar terang. Ia merasa siap, ia merasa lebih kuat, ia merasa lebih yakin. Malam semakin larut, jalanan Sudirman mulai sepi. Stefani keluar dari kafe dan berjalan menuju halte bus. Ia harus mencari tempat tinggal sementara sebelum ia mendapatkan pekerjaan dan bisa menyewa kamar yang layak. Ia tahu mencari tempat tinggal di Jakarta tidak mudah, apalagi dengan budget yang terbatas, tapi ia tidak putus asa. Ia yakin ia akan menemukan tempat yang cocok, tempat yang aman, dan tempat yang bisa membuatnya merasa nyaman. Stefani menunggu bus sambil memandangi langit Jakarta yang penuh bintang. Ia merasa terhubung dengan alam semesta, merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia percaya bahwa alam semesta akan mendukungnya, akan membimbingnya, dan akan membantunya meraih mimpinya. Stefani merasa bersyukur atas semua yang telah ia miliki, atas keluarga yang mencintainya, atas teman-teman yang menyayanginya, dan atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Ia berjanji akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, akan memberikan yang terbaik dari dirinya, dan akan membuat semua orang bangga padanya. Bus akhirnya datang, Stefani naik dan mencari tempat duduk kosong. Ia duduk di dekat jendela dan kembali memandangi jalanan Jakarta yang sepi. Ia melihat beberapa orang yang masih bekerja, beberapa orang yang sedang mencari makan, dan beberapa orang yang sedang beristirahat. Ia merasa iba pada mereka. Ia tahu bahwa kehidupan di Jakarta tidak mudah, tapi ia juga kagum pada mereka. Ia melihat semangat juang dan ketabahan di mata mereka. Stefani berpikir bahwa ia harus belajar dari mereka, ia harus mencontoh semangat mereka, dan ia harus membantu mereka jika ia mampu. Ia tidak ingin menjadi orang yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia ingin menjadi orang yang bermanfaat, yang bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Stefani membuka kembali buku catatannya dan mulai menulis lagi. Kali ini, ia menulis tentang orang-orang yang ia temui di jalanan, tentang kisah-kisah mereka, dan tentang pelajaran yang bisa ia ambil dari mereka. Ia ingin mengabadikan pengalaman ini, ia ingin mengingatnya selalu sebagai pengingat bahwa ia tidak sendirian, bahwa ada banyak orang yang juga berjuang untuk meraih mimpi. Stefani tiba di tempat tujuannya, sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota. Ia turun dari bus dan berjalan menuju rumah kos dengan langkah mantap. Ia disambut oleh pemilik kos, seorang ibu paruh baya yang ramah dan baik hati. Ibu kos menunjukkan kamarnya, kamar yang kecil namun bersih dan nyaman. Stefani merasa bersyukur bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak, meskipun sederhana. Ia berterima kasih kepada ibu kos atas kebaikannya dan berjanji akan menjaga kamarnya dengan baik. Stefani masuk ke kamarnya dan meletakkan tasnya di atas tempat tidur. Ia merasa lelah, namun juga merasa puas. Ia telah melalui hari yang panjang dan penuh tantangan, namun ia berhasil melewatinya dengan baik. Ia membuka jendela kamarnya dan memandangi langit Jakarta yang penuh bintang. Ia merasa tenang, ia merasa damai, ia merasa bahagia. Stefani berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan dan bimbingan. Ia juga berterima kasih atas semua berkat yang telah diberikan kepadanya. Ia berjanji akan selalu bersyukur, akan selalu rendah hati, dan akan selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Stefani membaringkan dirinya di tempat tidur dan memejamkan mata. Ia membayangkan masa depannya, masa depan yang penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan cinta. Ia membayangkan dirinya bekerja di sebuah perusahaan besar di Sudirman, mengenakan pakaian yang rapi, dan memiliki jabatan yang tinggi. Ia membayangkan dirinya memiliki rumah yang nyaman, mobil yang mewah, dan keluarga yang bahagia. Ia juga membayangkan dirinya memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, membangun sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu,
dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Stefani tersenyum dalam tidurnya. Ia merasa mimpinya semakin dekat. Ia tahu jalan di depan masih panjang dan berliku, namun ia tidak takut. Ia yakin ia akan mampu melewatinya dengan baik, asalkan ia tetap fokus, tetap bersemangat, dan tetap berdoa. Stefani tertidur dengan nyenyak. Mimpi indah menyelimutinya. Ia bermimpi tentang lampu-lampu Sudirman, tentang gedung-gedung pencakar langit, dan tentang mimpinya yang akan segera terwujud. Pagi hari tiba, Stefani bangun dengan semangat baru. Ia mandi, berpakaian, dan sarapan dengan sederhana. Ia kemudian keluar dari rumah kos dan berjalan menuju halte bus. Ia akan mencari pekerjaan apa saja yang penting halal dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tidak memilih-milih pekerjaan, ia siap melakukan apa saja asalkan tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Stefani naik bus dan menuju ke kawasan Sudirman. Ia membawa serta surat lamaran kerja dan CV yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia berharap bisa segera mendapatkan pekerjaan agar ia bisa mandiri dan tidak merepotkan orang lain. Stefani tiba di Sudirman dan mulai mencari lowongan kerja. Ia masuk ke satu persatu gedung perkantoran, bertanya kepada resepsionis, dan meninggalkan surat lamaran kerjanya. Ia tidak menyerah. Meskipun banyak perusahaan yang menolak lamarannya, ia tetap optimis. Ia yakin akan ada perusahaan yang mau menerimanya. Stefani berjalan terus, menyusuri jalanan Sudirman yang ramai dan sibuk. Ia tidak peduli dengan panasnya matahari. Ia tidak peduli dengan lelahnya kaki. Ia hanya fokus pada tujuannya. Ia akan terus mencari sampai ia mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Hari sudah sore, Stefani belum juga mendapatkan pekerjaan. Ia merasa lelah dan kecewa, namun ia tidak putus asa. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah taman kecil di Sudirman. Ia duduk di bangku taman dan memandangi orang-orang yang lalu lalang. Ia melihat beberapa orang yang sedang tertawa, beberapa orang yang sedang bersedih, dan beberapa orang yang sedang berjuang. Ia merasa terinspirasi oleh mereka. Ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Stefani mengeluarkan buku catatannya dan mulai menulis lagi. Ia menulis tentang pengalamannya hari ini, tentang kesulitan yang ia hadapi, dan tentang harapan yang masih ia miliki. Ia menulis untuk menyemangati dirinya sendiri, untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang mimpinya, dan untuk menguatkan tekadnya. Stefani menutup bukunya dan tersenyum, menatap lampu-lampu Sudirman yang mulai menyala. Ia merasa lebih kuat, ia merasa lebih yakin, ia merasa siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Ia bangkit dari bangku taman dan berjalan kembali menuju halte bus. Ia akan pulang ke rumah kos, beristirahat, dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Ia percaya bahwa besok akan menjadi hari yang lebih baik, hari di mana mimpinya akan mulai terwujud. Stefani melangkah dengan mantap di bawah lampu-lampu Sudirman yang selalu bersinar. Gimana guys? Seru kan cerita Stefani? Nah, buat kalian yang lagi berjuang meraih mimpi, jangan pernah nyerah ya. Tetap semangat dan terus berusaha. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Komen di bawah apa yang kalian rasakan setelah nonton video ini. Subscribe channel ini biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.